Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama perkenalkan nama saya Naila Borahima dengan NIM 9414224015 dari kelas A Ilmu Ekonomi. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi pasar uang. Di materi tersebut kita akan membahas definisi, tujuan, fungsi, ciri-ciri, dan pelaku pasar uang. Lalu akan dilanjutkan dengan perbandingan pasar uang dan pasar modal, instrumen-instrumen pasar uang, mekanisme transaksinya, peran pasar uang dalam kebijakan moneter, hingga keuntungan dan resikonya. Yang pertama itu ada pengertian pasar uang. Pasar uang adalah bagian dari sistem keuangan untuk pendanaan jangka pendek. Di sini terjadi penerbitan dan perdagangan surat utang dengan tenor tidak lebih dari 1 tahun, serta transaksi pinjam-meminjam dana. Transaksi derivatif suku bunga seperti OIS juga termasuk pasar uang. Menurut Bank Indonesia, pasar uang berperan penting dalam transmisi kebijakan moneter dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Artinya, pasar uang menjadi tempat bagi pihak berlebih dana dan yang membutuhkan dana untuk bertemu dalam jangka pendek. Lalu ada tujuan pasar uang. Pasar uang memiliki tujuan yang strategis. Yang pertama, pasar uang mendukung efektivitas kebijakan moneter BI, misalnya lewat instrumen SBI dan operasi pasar terbuka. Kedua, adalah menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Selain itu, pengembangan pasar uang bertujuan memperdalam pasar keuangan domestik dan sinergi pembiayaan ekonomi. Intinya, pasar uang menjembatani pihak yang memiliki dana lebih dengan yang membutuhkan dana secara cepat, sehingga sektor ekonomi lebih lancar. Adapun fungsi dari pasar uang yaitu menghimpun dan menyalurkan dana jangka pendek sehingga pihak yang kelebihan dana atau investor bertemu dengan pihak kekurangan dana. Ini membantu bank dalam menjaga likuiditas harian mereka. Selain itu, pasar uang menjadi tempat investasi yang relatif aman bagi investor jangka pendek. Pasar uang juga berperan sebagai sarana pelaksana kebijakan moneter BI. Misalnya, BI mengatur SBI untuk mengatur likuiditas. Fungsi lainnya yaitu membantu stabilitas finansial, misalnya dengan mencegah krisis keuangan. Nah, semua fungsi ini menegaskan pasar uang sebagai elemen penting dalam sistem ekonomi. Selanjutnya ada ciri-ciri dari pasar uang. Beberapa ciri khas pasar uang antara lain, jangka waktu transaksinya yang sangat pendek, umumnya kurang lebih dari 1 tahun. Yang kedua, ada instrumen di pasar uang, surat utang atau deposito berjangka, bukan saham atau obligasi jangka panjang. Ketiga, pasar uang memiliki likuiditas sangat tinggi karena para pihak dapat dengan mudah menjual instrumen mereka. Karakteristik lain, risiko investasi di pasar uang relatif rendah dan pergerakan harga stabil, sehingga imbal hasil atau bunga yang didapat juga lebih kecil jika dibandingkan pasar modal. Intinya, pasar uang cocok untuk kebutuhan pendanaan sementara dengan resiko yang minimal. Adapun pelaku dari pasar uang yang meliputi bank sentral dan regulator atau BI dan OJK. Selain itu, perbankan, bank umum dan syariah adalah pemain terbesar. Mereka dapat bertindak sebagai peminjam maupun pemberi dana. Lembaga keuangan non-bank seperti perusahaan sekuritas, asuransi, pension fund,
juga aktif di pasar ini. Perusahaan koperasi misalnya BUMN swasta besar ikut menerbitkan surat utang jangka pendek untuk modal kerja. Pemerintah Republik Indonesia juga berperan sebagai penerbit, misalnya surat perbendaharaan negara. Terakhir ada investor institusional dan retail, baik dalam maupun luar negeri yang membeli instrumen pasar. Secara keseluruhan, pasar uang melibatkan BI sebagai pengatur, bank, pemerintah, dan berbagai investor. Selanjutnya, kita bandingkan pasar uang dengan pasar modal. Di pasar uang, instrumen berjangka pendek dan resiko rendah, sedangkan pasar modal memakai instrumen jangka panjang, saham, dan obligasi. Poin pemberdayaannya jangka waktu, pasar uang hanya sampai 1 tahun, pasar modal lebih dari 1 tahun. Instrumen pasar uang menggunakan surat utang seperti SBI, sertifikat deposito. Pasar modal menggunakan saham atau obligasi. Tujuan investasi juga berbeda. Investor di pasar uang mencari likuiditas dan return kecil, sedangkan di pasar modal mencari pertumbuhan modal jangka panjang. Risiko pasar uang lebih rendah, keuntungannya pun relatif kecil. Sementara pasar modal menawarkan potensi keuntungan lebih tinggi tapi dengan risiko yang lebih besar. Juga likuiditas pasar uang lebih tinggi, dana bisa dicairkan lebih cepat daripada saham. Jadi intinya, pasar uang sama dengan jangka pendek dan aman. Pasar modal sama dengan jangka panjang dan beresiko lebih tinggi. Selanjutnya ada instrumen pasar uang. Apa itu instrumen pasar uang? Secara umum, ini adalah surat berharga utang dengan jatuh tempo singkat, kurang lebih dari 1 tahun. Instrumen ini bersifat liquid dan resiko relatif rendah. Penerbitnya bisa bermacam-macam, misalnya BI, bank umum, koperasi, atau pemerintah. Tujuan utamanya adalah menyediakan sarana investasi jangka pendek dan sumber dana liabilitas. Dengan instrumen ini, institusi keuangan dan perusahaan bisa mengelola likuiditas mereka dengan fleksibel. Pasar uang punya peran krusial dalam kebijakan moneter. Pertama, ia mempercepat transmisi kebijakan BI, misalnya melalui perbedaan suku bunga pasar dengan instrumen SBI dan OIS. Kedua, pasar uang menjaga stabilitas sistem keuangan dengan menyediakan likuiditas bagi bank. Sistem perbankan tetap lancar. Ketiga, pasar uang memperdalam pasar keuangan domestik sehingga ekonomi mendapat sumber pendanaan baru. Pasar uang juga menjadi mekanisme pendanaan jangka pendek pemerintah melalui SPN. Terakhir, instrumen pasar uang seperti OIS dan DNDF membentukkan acuan suku bunga pasar dan alat lindung nilai-nilai tukar. Selanjutnya, pasar uang menawarkan beberapa keuntungan. Instrumen sangat liquid sehingga dana mudah dicairkan kapan saja. Resikonya rendah, cocok bagi investor konservatif. Biasanya modal hanya dipakai sementara dan kembali utuh. Selain itu, investasi awal relatif kecil. Namun, ada resiko imbal hasilnya terbatas dan seringkali di bawah tingkat inflasi, sehingga potensi keuangan real kecil.
Perubahan suku bunga juga bisa mempengaruhi harga surat utang jangka pendek, meski resiko kredit korporasi di pasar uang kecil karena mayoritas penerbit kredibel. Investor tetap perlu memperhatikan kondisi ekonomi. Intinya, pasar uang aman, tapi returnnya tidak tinggi. Jadi dapat disimpulkan bahwa pasar uang memainkan peran penting dalam sistem keuangan di Indonesia. Di sini perbankan, BI, pemerintah, dan investor berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek. Instrumennya SBI, sertifikat deposito, SPBU, commercial paper, call money, dan SPN, memungkinkan penyaluran dana yang efisien. Pasar uang mendukung transmisi kebijakan moneter dan stabilitas perbankan, serta menyediakan opsi investasi beresiko rendah. Meskipun keuntungannya stabil, investor harus waspada bahwa return pasar uang cenderung terbatas. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.